Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Shalawat dan salam tak lupa juga kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mendefinisikan budaya positif di lingkungan sekolah. Oke. Budaya positif di sekolah yang sudah saya lakukan yaitu kebiasaan positif siswa, yaitu pembiasaan baris berbaris. Itu siswa sudah otomatis setiap sebelum masuk kelas siswa selalu berbaris. Kemudian pembiasaan berdoa sebelum pelajaran dan juga membaca Al-Quran. Ini sudah dilaksanakan secara rutin di sekolah kita. Kemudian ada sholat zuhur berjamaah untuk kelas tinggi, kelas 3 dan kelas 4 serta kelas 5 dan kelas 6. Kemudian ada sambut siswa sebelum masuk. Kemudian ini ada pembelajaran P5. Dalam pembelajaran P5 yang sudah saya lakukan yaitu sini di sekolah kita ada pembelajaran bertumpu pada siswa, yaitu praktek membuat bangun ruang matematika di kelas 6, kemudian praktek memasak ada di situ, kemudian praktek seni tari tradisional Indonesia, kemudian ada pembiasaan pembelajaran P5 yaitu membaca surat Yasin bersama-sama di setiap hari Sabtu. Kemudian juga untuk cinta lingkungan, ini tidak hanya kelas 6, juga ini kelas 1 dan 2, yaitu penanaman pohon. Jadi pelaksanaan P5 sudah dilaksanakan. Kemudian kegiatan yang sudah saya lakukan yaitu menyambut siswa datang di gerbang sekolah, kita sambut di situ, terus bersalaman, kemudian menyambut siswa untuk masuk kelas. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan. Kemudian selain budaya-budaya positif tadi, kegiatan yang sudah saya lakukan juga adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah kesepakatan bersama antara semua siswa dan guru, kemudian dijadikanlah suatu kesepakatan kelas untuk keyakinan kelas. Contoh-contoh kesepakatan kelas di sini adalah yaitu yang pertama itu adalah kumpulan dari ide-ide siswa, adalah kesepakatan yang baik, bukan kesepakatan yang negatif. Contohnya menjaga kebersihan, menghormati guru di sini, menghormati guru dan teman, bersikap jujur, disiplin dan tanggung jawab. Ada lagi kesepakatan kelasnya yaitu berkata sopan dan santun. Ini adalah kesepakatan berasal dari diri siswa sendiri. Jadi kesepakatan yang positif. Kemudian jujur dalam mengerjakan soal, datang tepat waktu dan pulang tepat waktu, terus istirahat, makan di luar,
kemudian juga menjaga kebersihan kelas dan lingkungan, kemudian bertanya apabila kurang paham, ada lagi juga menjaga ketentraman dan ketertiban selama pembelajaran. Itu adalah kesepakatan-kesepakatan kelas yang sudah ada. Di sini ada sekitar 12 kesepakatan kelas kemarin yang sudah saya laksanakan. Kemudian kolaborasi, selain budaya positif, kesepakatan kelas, saya juga sudah berkolaborasi, saya dengan orang tua, kemudian dengan teman sejawat, teman guru, kemudian juga dengan dinas terkait, juga dengan Bapak Ibu pengawas. Pada intinya, yang akan saya jelaskan di sini adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dalam dunia pendidikan Indonesia, peran Ki Hajar Dewantoro itu tidak dapat dipisahkan. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantoro adalah kita sebagai guru harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya, jangan memaksakan. Kemudian juga harus mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian peran guru, kita sebagai guru juga memiliki peran. Peran guru menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantoro itu mengibaratkan peran kita sebagai pendidik adalah sebagai seorang petani. Kenapa begitu? Sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang akan disemai. Bila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan perawatan dari petani seperti pemupukan, penghilangan hama, penyinaran yang cukup dan pembersihan, maka biji tumbuhan tersebut akan tumbuh dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika tidak dirawat dengan baik, biji tersebut tidak akan tumbuh dengan baik, walaupun sama-sama dari biji yang sama. Contohnya seperti petani, di situ ada padi. Ya, petani menanam padi, terus padi itu dirawat, dan ada padi yang tidak dirawat, itu akan memberikan hasil yang beda. Jadi ibarat katanya kita sebagai guru adalah sebagai petani yang menyemai biji-bijinya. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu trilogi pendidikan, menuntun kodrat anak, budi pekerti. Anak juga bukan tabula rasa, kodrat alam dan zaman. Pendidikan menghamba pada anak, pendidikan berpusat pada anak, kemudian merdeka belajar. Ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Jadi merdeka belajar itu istilahnya tidak sekarang, sudah dari dulu itu sudah ada. Hanya kurikulum sekarang itu lebih memunculkan lagi. Jadi dari dulu itu sudah pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu sudah sangat jauh. Jadi belajar itu harus merdeka sesuai dengan kodratnya. Kemudian trilogi pendidikan yaitu Ingarso Sungkulodo, Inmatio Mangunkarso dan Sukuli Handayani menuntun kodrat anak. Anak itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Jadi anak itu sudah memiliki potensi masing-masing, tidak bisa disamakan. Kemudian budi pekerti, kemudian anak bukan tabula rasa. Tabula rasa di sini adalah anak bukan kertas kosong, ya, yang boleh diisi kita. Anak itu pada dasarnya sudah memiliki pemikiran, memiliki keinginan. Jadi bukan suatu kertas kosong yang bisa diisi seenaknya oleh kita sebagai guru. Kemudian pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan zaman.
Kemudian pendidikan menghamba pada anak, pendidikan berpusat pada anak, dan merdeka belajar. Ini adalah trilogi pendidikan yang tadi saya katakan tentang trilogi pendidikan. Dalam trilogi pendidikan, saya yakin kita semua itu sudah pernah mendengar kata-kata ing arso sumtulodo ing madya ngamungkarso dan tumuri hadayani. Sudah dari dulu, sejak kita kecil, sejak kita sekolah, ini sudah mendengar kata-kata ini. Ing arso sumtulodo itu artinya menjadi seorang pemimpin itu harus mampu memberikan suri tauladan. Jadi pemimpin itu harus memberikan suri tauladan yang baik bagi siswanya. Kemudian ingarso manggunkarso artinya ing madya manggunkarso itu artinya setiap anggotanya harus terus maju memperjuangkan tujuan bersama. Ketika pemimpin berada di tengah-tengah anggotanya, pemimpin tersebut itu harus mampu memberikan sebuah motivasi. Jadi pemimpin juga selain menjadi suri tauladan, pemimpin juga harus mampu memberikan motivasi bagi teman-temannya, terutama bagi siswanya. Kemudian tuturi hadayani artinya dari belakang kita memberikan dorongan atau dukungan. Ya, jadi setiap kegiatan kita harus memberikan suatu dorongan atau dukungan. Budaya positif, di dalam budaya positif itu ada beberapa. Ya. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah modul 1.4 yang saya pelajari di dalam guru penggerak tentang budaya positif. Itu ada 7 di sini. Jadi nanti satu-satu akan saya jelaskan. Kemudian bentuk disiplin. Untuk membangun suatu budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Nanti ada bentuk-bentuknya. Apakah kita sudah melaksanakan disiplin di dalam sekolah atau belum? Perubahan paradigma belajar. Papa Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi ada beberapa pendapat tentang teori kontrol untuk meluruskan miskonsepsi. Jadi ada beberapa yang salah persepsi di dalam sini. Contohnya ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu guru berpendapat bahwa dia itu bisa mengontrol murid. Itu tidak sebetulnya. Ini adalah hanya sebuah ilusi saja. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu kurang betul di sini. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Selama ini mungkin kita bisa, salah satu dari sini kita berpendapat bahwa kita bisa mengontrol murid. Itu sebetulnya pendapat yang kurang tepat. Ilusi bahwa kita sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di dalam pendapat kontrol teori Dr. William Glasser itu tidak seperti itu. Kemudian teori kontrol tentang dunia, yaitu realitas tentang kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, entah itu perilaku yang baik atau yang kurang baik, itu pasti memiliki tujuan. Lalu di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, jadi bukan orang lain. Makanya di situ ada ilusi guru mengontrol murid itu adalah salah. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Yang kedua, disiplin positif. Yang tadi yang pertama adalah paradigma, kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Makna kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib. Disiplin seperti itu ada tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau anak tidak disiplin nanti akan dihukum. Padahal itu adalah sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Sama sekali jangan ada hukuman. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik. Jadi disiplin itu bukan karena mereka takut kalau tidak datang tepat waktu maka akan dihukum. Itu bukan bentuk disiplin. Itu disiplin dari orang lain. Yang paling penting di sini adalah disiplin dari diri mereka sendiri, disiplin motivasi internal. Jadi self disiplin. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian motivasi perilaku manusia. Gary Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Ada 3. Jadi manusia itu melakukan sebuah perilaku manusia itu ada alasannya. Setiap perbuatan, setiap tindakan itu ada alasan. Yang pertama, disiplin di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kita itu taat aturan agar apa? Agar tidak dihukum. Ya, jadi kita datang tepat waktu, kenapa? Agar tidak dihukum. Itu adalah motivasi paling rendah dalam diri manusia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kita disiplin tepat waktu gara-gara apa? Gara-gara ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan orang lain. Ini juga bukan termasuk motivasi dari dalam diri. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang disebut adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri manusia. Jadi ini adalah motivasi yang paling penting, adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk yang saya inginkan. Kemudian yang disebutlah motivasi intrinsik dari dalam diri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ya, ini sudah dari kodratnya. Kita itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini harus dipenuhi. Kemudian manusia juga memiliki cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima,
Kemudian penguasaan, kita sebagai kebutuhan dasar manusia juga harus memiliki penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, bebas untuk memilih. Kemudian kita kebutuhan dasar manusia juga adalah memiliki kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Contohnya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SDN Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi ada Doni itu meminta bekal teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, ya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya. Kebutuhan bertahan hidup. Dalam kasus tersebut, apabila jawaban Doni ketika ditanya, berarti Ibu Ambar memanggil Doni, kemudian ditanya, kenapa kamu mengambil paksa bekal teman-temanmu? Jawabannya seperti ini, karena dia itu lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi kebutuhan dasar dia yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi seperti itu. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup kalau jawaban Doni seperti itu. Kemudian selain kita coba kebutuhan yang lain. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Apabila Doni ditanya oleh Bu Ambar, kemudian Doni menjawab alasannya seperti ini. Alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang. Terus karena teman-temannya jadi memperhatikan dia. Jadi alasannya tergantung jawaban Doni tadi. Kalau tadi dia itu lapar karena tidak mendapatkan bekal. Kemudian kalau ini jawabannya alasan seperti ini, dia ingin diperhatikan. Berarti ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya itu memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhan yang Doni inginkan adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Jadi dalam kasus yang tadi itu, satu bertahan hidup, kemudian kebutuhannya cinta dan kasih sayang. Kemudian ada lagi kebutuhan penguasaan. Apabila Doni ini jawabannya seperti ini, kenapa kamu mengambil bekal milik teman kamu? Kemudian Doni menjawab, saya merasa hebat karena temannya jadi takut. Nah, jadi kadang-kadang ada seperti itu, takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Artinya, berarti Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu tentang kekuasaan. Jadi dia itu kepengen diakui atau ditakuti oleh teman-temannya, yaitu ingin memenuhi kebutuhan tentang penguasaan. Oke. Kemudian ada lagi jika lagi nih ya, Doni itu ditanya lagi sama gurunya dan jawabannya seperti ini. Dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Padahal Doni itu sudah memiliki bekal sendiri aslinya, tetapi dia itu merasa bosan dengan makanan yang dibawakan dari rumah oleh ibunya, karena ibunya membawakan bekal yang sama terus. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan dari teman-temannya yang lain yang beraneka ragam. Maka Doni itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu tentang kebebasan.
Jadi Doni kepengen bebas, kepengen mencari yang lain. Itu adalah kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni. Kemudian apabila ini ya, jadi kita itu bisa mengira-ngira kira-kira jawaban Doni itu bagaimana. Kemudian apabila jawaban Doni seperti ini, dia melakukan karena iseng. Ada kadang-kadang ada anak-anak yang seperti itu. Kenapa kamu mengambil bekal milik teman kamu iseng saja Bu Guru? Ada iseng saja Pak Guru. Karena dia apa? Dia itu ingin menikmati ekspresi kepada teman-temannya yang kesal, atau sengaja mengambil bekal teman-temannya itu agar temannya itu nangis. Padahal dia itu sudah punya bekal sendiri. Kadang-kadang ada anak yang seperti itu. Jadi dia sengaja, dia iseng saja, dia kepengin melihat teman-temannya itu nangis atau melihat ekspresi teman-temannya kesal karena diambil makanannya. Menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Terkadang kita juga mengalami anak-anak yang seperti ini, iseng saja, ya. Jadi kadang-kadang memang kepuasan tersendiri bagi mereka. Kalau melihat temannya nangis itu mereka kayak senang, kayak bangga karena dianggapnya lucu. Maka Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi ini adalah beberapa kebutuhan. Kemudian yang kelima, tadi posisi kontrol guru. Ini yang paling penting. Jadi dari modul sebelum belajar di CGP, saya sendiri tidak tahu bahwa posisi kontrol guru itu apa saja. Setelah kita belajar di modul, saya belajar di modul 1.4, ternyata posisi kontrol guru itu ada beberapa. Yang pertama itu ada 5 di sini dijelaskan. Di dalam bukunya, Diani Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, tentang disiplin, yaitu posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Mungkin dulu dan sampai beberapa bulan yang lalu, saya pribadi paling mudah guru sebagai penghukum di sini. Kenapa? Karena seorang penghukum bisa menggunakan hubungan fisik ataupun verbal. Jadi guru sebagai penghukum di sini, kalau menurut posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian ini kurang tepat sebagai aslinya, guru sebagai penghukum. Kemudian guru membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut. Ini jadi guru itu membuat rasa bersalah pada muridnya. Ya, kamu contohnya seperti ini, ulangan sudah Pak Guru ajari, Pak Guru capek-capek datang, suaranya habis, kamu itu tidak mendengarkan di dalam kelas. Itu adalah posisi guru membuat orang merasa bersalah, berarti membuat siswanya itu merasa bersalah, gurunya merasa kecewa. Nah, ini posisi kontrol guru yang kedua. Yang ketiga, guru adalah sebagai teman. Dalam posisi ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ada posisi guru sebagai teman. Nanti Pak Guru bantu kalau kamu tidak bisa. Ini adalah teori kontrol guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai monitor dan pemantau. Memonitor dan pemantau berarti guru itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi ada guru sebagai pengawas saja, memonitor. Yang kelima, posisi kontrol guru adalah manajer. Posisi inilah, yang terakhir inilah adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari kelima teori kontrol guru diharapkan posisi kita itu adalah sebagai manajer, ya, sebagai manajer, yaitu kita memposisikan membuat
kesepakatan bersama murid kira-kira untuk memperbaiki dan mempertanggungjawabkan masalahnya. Jadi agar dapat menemukan solusinya. Contohnya seperti ini. Ada siswa datang terlambat. Kita tidak boleh menghukum sana lari dulu 2 kali putaran lapangan. Kita tidak boleh seperti itu. Kemudian kalau posisi manajer itu, karena ada siswa datang terlambat, kita tidak langsung menanyakan kenapa terlambat di situ. Kita tahu, kita harus menggali dulu, mencari tahu dulu alasannya kenapa siswa tersebut itu terlambat. Alasannya seperti itu, ditanya. Biasanya alasannya tidurnya kesiangan. Tidurnya kesiangan, kita tanyakan dulu kenapa tidurnya kesiangan. Bangunnya kesiangan, tidurnya malam, ternyata main game atau nonton TV sampai malam. Nah, itu ditanya, kira-kira tidur sampai malam itu baik atau tidak. Nah, biar anak itu menemukan solusinya sendiri dan bisa mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi dia tahu tidur malam tidak baik, solusinya berarti jangan terlalu banyak main HP atau nonton TV. Dia menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi posisi yang paling baik adalah yang 5 guru sebagai manajer. Kemudian ini adalah teori motivasi. Motivasi itu ada eksternal dan ada intrinsik. Motivasi eksternal itu dari luar, jadi dari orang. Di sini perilaku yang gagal. Ada motivasinya guru berbuat dan guru berkata. Motivasi eksternal dan motivasi intrinsik atau internal. Dikatakan gagal jika perilaku kontrolnya negatif. Contohnya guru sebagai penghukum, yaitu guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Ini adalah perilaku kontrol yang negatif. Kemudian contohnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan katakanlah memberikan nilai kamu, saya akan mengundang orang tua kamu. Ini sebagai penghukum. Ini adalah suatu identitas yang gagal. Kemudian satu lagi yaitu membuat orang merasa bersalah, yaitu berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi guru itu kecewa di dalam kelas, kecewa dengan siswanya yang nilainya rendah, atau kecewa bercerita tentang kecewa dengan sikap-sikap anaknya yang nakal, katakanlah di sekolah. Itu perilaku kontrolnya malah negatif di sini. Ya, jadi itu gagal. Ide yang agak sukses itu ada 3. Guru sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian lakukanlah untuk Bapak Ibu, ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu adalah guru sebagai teman. Tetapi guru sebagai teman di sini ikutnya motivasinya itu dari luar, karena ada dorongan dari gurunya, karena ada permintaan dari gurunya. Siswa itu belum menumbuhkan motivasi dari diri. Kemudian guru sebagai pemantau, yaitu guru itu menghitung dan mengulur-ulur, menghitung, mengawasi. Contohnya, kira-kira konsekuensinya apa kalau kamu tidak melaksanakan itu? Kemudian apa yang terjadi sekarang itu adalah contoh guru sebagai pemantau. Ini adalah kontrol yang positif. Guru itu positif di sini sebagai teman dan pemantau, tetapi sebagai teman dan pemantau itu guru belum memberikan motivasi secara internal dari diri, hanya dari gurunya saja. Yang paling pas adalah motivasi intrinsik, yaitu kontrol diri. Sebagai manajer, guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu, seperti yang saya contohkan tadi. Anak terlambat, ditanyakan dulu alasannya apa? Alasannya bangunnya kesiangan. Ditanyakan dulu kenapa bangunnya kesiangan. Jadi ada sebab akibatnya, ada sebab-sebabnya dulu. Ya, karena anak tersebut. Jadi tidak langsung yang penting kamu datang terlambat, Pak Guru tidak mau tahu. Yang penting kamu terlambat berarti dihukum. Itu adalah salah. Jadi kita harus tanyakan dulu alasan-alasannya dulu, serta anak agar dapat mencari solusi sendiri. Kira-kira agar saya tidak terlambat lagi, saya harus bagaimana? Itu adalah kontrol sebagai manajer.
Apa yang kita yakini, apa yang kamu lakukan, apa tersebut kalau kamu meyakininya, kamu juga bisa memperbaikinya. Oke, ini kemudian keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yaitu setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi biasanya kalau peraturan kelas itu kata-katanya dilarang membuang sampah di sini, ya. Tetapi dalam keyakinan kelas kata-katanya tidak seperti itu, ya. Jagalah kebersihan. Jadi seperti itu. Jadi bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi dilarang dapat terlambat, tidak, hadir tepat waktu. Itu adalah kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, keyakinan kelas juga semua warga kelasnya hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan yang curah pendapat. Jadi yang tadi kemarin itu sudah saya lakukan, yaitu anak-anak diberikan kertas nanti menuliskan keyakinan kesepakatan kelas apa yang ingin dicapai di situ. Jadi semua anak itu berhak mengumumkan pendapatnya, tetapi keyakinan kelas yang positif. Contohnya yang kesepakatan tetapi yang negatif, contoh datang boleh terlambat, terus pulangnya cepat. Anak lain bisa sepakat semua, tetapi kan itu adalah kesepakatan yang negatif. Itu bukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kemudian segitiga restitusi, ya. Di sini adalah segitiga restitusi tentang tindakan siswa yang melanggar aturan, yaitu ada 3, yaitu yang pertama adalah validasi tindakan menstabilkan identitas, ya. Setiap orang, jadi kalau ada siswa yang salah atau melanggar peraturan, jadi kita sebagai guru juga memberikan pernyataan kepada mereka. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, pasti itu. Bahkan Pak Guru pun dulu waktu sekolah juga pernah melakukan kesalahan, pernah terlambat, pernah tidak masuk. Jadi ini namanya menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh, ada anak yang terlambat, jadi sebelum kita belikan arahan, kita harus juga menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai manusia tidak ada manusia yang sempurna. Ini namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kenapa kamu datang terlambat? Kamu mesti punya alasannya. Tidak disengaja. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, keyakinan kelas apa yang telah disepakati, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi di dalam segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contoh tadi ada anak datang terlambat, ditanyakan. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Terus kamu itu buat sepatunya yang pernah melakukan kesalahan itu. Setelah itu kita validasi.
Kenapa kamu datang terlambat? Kamu punya alasannya. Bangunnya kesiangan. Nah, terus keyakinan apa yang telah kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar di sini? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita telah sepakati bahwa hadir tepat waktu, kemudian disiplin dalam segala tindakan, jujur. Jadi kita menanyakan tentang keyakinan. Kemudian ini yang tadi segitiga restitusi. Apa itu sih restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah menciptakan kondisi siswa itu, dia itu memperbaiki kesalahan mereka. Bukan kita sebagai guru yang memperbaiki, tetapi siswa sendiri yang memperbaiki kesalahan itu. Kemudian restitusi itu adalah membantu murid menjadi lebih baik dalam hidupnya. Dia memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya untuk berbuat lebih baik lagi setelah melakukan kesalahan. Jadi dalam dirinya tanpa melakukan pelanggaran apa yang sudah disepakati dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi restitusi ini adalah suatu bentuk pendekatan agar siswa itu tahu kesalahannya sendiri dan mau memperbaikinya sendiri. Jadi kita sebagai guru jangan langsung menghukum, bahasanya seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu harus tahu alasannya kenapa mereka melakukan ini, alasannya. Terus semua orang pernah melakukan kesalahan, saya yakin itu tidak ada manusia yang benar terus-terusan, tidak ada. Kemudian kita selain itu juga menetapkan keyakinan kelas yang disepakati. Mungkin cukup. Terima kasih. Yang besar-besarnya ini adalah disiplin positif yang telah saya lakukan di sekolah ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkannya di kelas masing-masing. Kita ambil pelajaran-pelajaran yang baik dari sini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.